Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra. Saya biasa dipanggil Rara. Nomor induk mahasiswa saya 2120065. Saya dari kelas PAI 2C. Hari ini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester 2 tentang hubungan hereditas, lingkungan, dan konvergensi bagi pendidikan. Pendidikan adalah suatu aktivitas manusia yang memiliki maksud mengembangkan individu sepenuhnya. Dalam implementasi pendidikan, anak, guru, dan orang tua memiliki keharusan untuk memperhatikan periodisasi perkembangan psikis anak. Ada 4 masa perkembangan psikologis anak. Ada masa vital dari 0 sampai 2 tahun, ada masa estetis dari 2 sampai 7 tahun, ada masa intelektual dari 7 sampai 13 tahun, dan ada masa sosial dari umur 13 atau 14 sampai 20 atau 21 tahun. Untuk poin pertama yang akan kita bahas adalah poin tentang teori hereditas atau keturunan. Teori yang mendukung tentang pengaruh keturunan adalah teori nativisme. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologi. Tokoh utamanya adalah Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860. Seorang filsuf Jerman. Aliran nativisme konon dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segalanya dengan kacamata hitam. Mengapa demikian? Karena para ahli penganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimisme pedagogis. Aliran nativisme hingga saat ini masih berpengaruh di kalangan beberapa para ahli, tapi tidak semutlak dulu. Di antara para ahli nativisme adalah Noam Chomsky, kelahiran tahun 1928, seorang ahli linguistik yang sangat terkenal saat itu. Chomsky menganggap bahwa perkembangan penguasaan bahasa pada manusia tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh pelajaran saja, tetapi juga butuh yang namanya biological predisposition atau kecenderungan biologis yang dibawa sejak lahir. Poin kedua yang akan kita bahas adalah teori tentang lingkungan. Kita ke pengertian lingkungan dulu ya. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah salah satu pengasuh. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak. Mohon maaf ada kekeliruan. Menurut Sutari Imam Barnadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di keliling individu. Menurut Zuhairini, bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan, yang tidak pengaruhnya terhadap anak didik. Lingkungan adalah tempat di sekitar anak, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kebalikan dari lingkungan nativisme adalah aliran empirisme atau empirism, dengan tokoh utamanya adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Aliran ini lebih berpengaruh terhadap para Amerika Serikat sehingga melahirkan sebuah aliran filsafat bernama environmentalisme atau aliran lingkungan, dan psikologi bernama environmental psikologi atau psikologi lingkungan yang relatif masih baru. Doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong atau blank sheet atau blank tablet. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting dan pengalaman
lingkungan, dan pendidikan. Para penganut empirisme, bukan empirisisme, menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat apa-apa. Dan perkembangan motorik anak itu berjalan pada saat dirinya masuk kepada lingkungan yang berada di sekitarnya. Bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan masyarakat, dan bisa lingkungan keluarganya sendiri. Dan teori yang terakhir adalah teori tentang konvergensi atau gabungan. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor bawaan atau endogen dan lingkungan atau eksogen saling berhubungan dan dalam perkembangan individu. Bakat individu yang merupakan salah satu faktor bawaan akan menjadi aktual atau berkembang membutuhkan kesempatan untuk mengaktualisasikan bakat tersebut. Untuk itu, diperlukan lingkungan yang baik dan mendukung perkembangan bakat dan individu. Jadi, kita harus mampu untuk meletakkan suatu individu yang baik itu pada lingkungannya. Contohnya seperti ini. Kalau andaikan seorang anak yang mampu dalam perhitungan matematika, dia dimasukkan dalam bidang yang olahraga atau non-akademik, maka dia akan kesusahan. Tapi ketika dia dimasukkan lingkupnya, yaitu orang-orang atau pada tempat di mana bakatnya bisa tersalurkan, maka dia akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Proses perkembangan individu merupakan suatu interaksi antara faktor bawaan, lingkungan, dan penentuan diri individu yang bersangkutan. Manusia adalah sebagai makhluk homo erectus atau makhluk yang dapat dididik, maka ia layak untuk mendapatkan didikan dari lingkungan sekitarnya yang baik itu. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Ia juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri, yaitu dengan cara belajar. Jadi kita harus menanamkan pada anak bahwasanya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan keduanya itu sangat penting, guys. Jadi harus bisa mampu memahami bahwa sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, pakaian panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.